Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang menghadap hadirat Tuhan. Untuk itu umat Tuhan dimanapun saat ini berada, mari siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Mari fokus saat ini menghadap hadiratnya. Untuk itu mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami sungguh bersyukur. Tuhan sungguh baik di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tiada berkesudahan, penyertaan-Mu, perlindungan yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Walau mungkin sampai hari ini banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kami tetap percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kami, mengasihi kami, menolong kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, Engkau melawat semua umat-Mu yang saat ini datang memuji menyembah Engkau. Tuhan hadir Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kasih-Mu Tuhan bagi setiap umat-Mu, sehingga mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, lawatlah ibadah kami ini dan hadirlah dan berkaryalah bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah, memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita semua berdiri, kita mau bersuka cita karena Tuhan hari ini hari yang dijadikan Tuhan bagi kita semua. Amin. Hari ini hari yang telah
Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Tuhanlah satu-satunya harapan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku
sungguh-sungguh nyanyikan, Dia Bapa yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, hanya Engkau yang kami perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sungguh kasih-Mu tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Kau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Bapa, kami sudah menaikkan pujian kami, syukur kami sebagai ungkapan terima kasih kami, penyembahan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami siapkan kembali hati kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, tolong kami semua umat-Mu untuk boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan lebih dari situ kami mampu melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau menolong kami semua, menolong hamba-Mu yang memberitakannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan berfirmanlah bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berkenan di hati Allah. Firman Tuhan bertemakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman ini terdapat di dalam Injil Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara kekasih, inilah khotbah Yesus di bukit. Dia melihat banyak umat manusia yang hidup dalam kekhawatiran, yang hidup dalam kesusahan sampai hari ini. Maka Yesus yang Maha Kuasa itu menawarkan pertolongan yang luar biasa dengan syarat umat manusia harus mencari dahulu kerajaan Allah. Artinya mencari pimpinan Tuhan, mencari kehendak Allah, taat kepada firman Tuhan. Kerajaan Allah dipimpin oleh seorang raja yang adil, yaitu Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara,
Allah kita tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam kitab Perjanjian Lama dikisahkan tentang seorang bernama Yusuf, anak Yakub. Yakub mempunyai 12 orang anak laki-laki. Yakub membimbing, membina semua anak-anak itu. Tetapi satu di antaranya lebih istimewa, karena dia takut kepada Tuhan, karena dia memuliakan Tuhan, karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia taat kepada orang tuanya. Namun orang seperti Yusuf ini tidak luput dari kesukaran dan kesulitan dunia ini. Saudara-saudaranya iri hati terhadap suksesnya Yusuf dan kemudian menjual Yusuf ke Mesir sampai di keluarga Potifar. Tetapi Yusuf tetap tidak berubah. Dia tetap takut kepada Tuhan. Dia tetap mencari kerajaan Allah, di mana Tuhan Allah yang memimpin hidupnya. Yusuf bekerja keras, jujur, takut kepada Tuhan, taat kepada majikannya. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi kepala rumah tangga Potifar. Namun di sini pun Yusuf menghadapi cobaan yang begitu besar. Istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf dan mengajak berselingkuh. Tetapi Yusuf memandang Tuhan Allah sebagai raja di atas segala raja. Dia menolak ajakan istri Potifar sehingga dia harus menjalani hukuman atas fitnah dari istri Potifar. Yusuf tetap teguh kepada firman Tuhan, dan oleh anugerah Tuhan dia dapat menerjemahkan mimpi 2 orang narapidana. Dan ini menjadi titik tolak di mana dia mengembangkan talentanya, menerjemahkan mimpi Firaun setelah 2 tahun kemudian. Dan Firaun merasa sukacita karena mimpi yang dialami Firaun itu diterjemahkan oleh Yusuf. Dan Yusuflah yang menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan itu. 7 tahun pertama Mesir mengalami kesuburan tanah, tetapi kemudian mengalami bala kelaparan. Itu semua dituturkan oleh Yusuf, sehingga Yusuf diberi kekuasaan oleh Firaun menjadi orang pertama yang memerintah negeri itu. Saudara-saudara kekasih, Yusuf sukses dalam kehidupannya, dipakai oleh orang kafir menjadi kepala adanya. Saudara-saudara yang kekasih, khotbah Yesus di bukit menunjukkan kepada kita semua, di tengah-tengah kesukaran zaman sekarang ini, masa pandemi, virus corona, banyak pengusaha-pengusaha bangkrut, banyak perusahaan-perusahaan tutup, banyak pegawai-pegawai yang PHK, banyak orang melakukan bisnis merugi dan sebagainya, sehingga takut menjadi miskin dan sebagainya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, jangan takut, karena firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu kata Yesus, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Saudara-saudara kekasih, anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas menghadapi situasi semacam ini. Kalau saudara bergantung kepada Tuhan Allah sebagai Raja di atas segala raja bagi saudara semuanya, Dia akan memberkati saudara.
di tengah-tengah krisis ekonomi. Saudara diberkati. Janji Tuhan luar biasa. Allah sendiri memelihara jutaan burung di udara. Mereka tidak kekurangan pangan dan minum. Mereka hidup karena Bapa yang di surga memeliharanya. Apalagi saudara lebih berharga dari burung-burung di udara. Saudara mendapatkan berkat yang luar biasa apabila saudara benar-benar taat kepada firman Tuhan. Apabila saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan memberkati rumah tangga saudara. Engkau tidak akan kekurangan sandang, pangan, papan. Tuhan memelihara. Ini janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Allah memberkati saudara sekalian. Jangan takut, apapun yang terjadi di bumi ini, saudara dilindungi oleh Tuhan. Saudara dibebaskan dari berbagai sakit penyakit yang menakutkan, virus corona. Saudara pun dilindungi oleh Tuhan. Apabila saudara berharap kepada Tuhan sepenuh hati, rumah tanggamu, keluargamu dipelihara oleh Tuhan adanya. Amin. Kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang maha besar, pengasih dan penyayang. Tuhan, Engkau maha ajaib, maha kuasa Tuhan. Tidak ada perkara mustahil di hadapan Tuhan. Banyak di antara umat-Mu Tuhan yang hidup dalam kekhawatiran masa depan, kekhawatiran menghadapi dunia yang kini sedang dilanda oleh krisis. Tetapi firman Tuhan mempertetapkan kami semua untuk bersandar kepada Tuhan Allah yang ajaib. Tuhan berjanji akan memberkati kami, akan melindungi kami, akan menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Angkat kedua belah tangan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan secara online. Tuhan, di antara anak-anak-Mu banyak yang mengalami kekhawatiran, banyak yang mengalami kesulitan, tetapi firman-Mu telah menjamin kami untuk memberkati anak-anak-Mu semua. Karena itu barang siapa yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka, dan Tuhan berkati mereka, terutama mereka yang memberikan persembahan persepuluhan dan memberikan persembahan khusus kepada Tuhan. Tidak sia-sia, Tuhan limpahkan berkat kepada mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Lindungi anak-anak-Mu dalam perjalanan hidupnya. Berkati mereka semuanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, amin.